Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Baik, kali ini bersama dengan saya Muhammad Arifin di channel Arifin Maths. Kali ini kita akan kembali untuk membahas materi matematika ya, dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan turunan suatu fungsi dengan menggunakan rumus umum atau kita menggunakan aturan turunan. Baik, kalau pada pertemuan sebelumnya, di channel yang sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang bagaimana menentukan turunan suatu fungsi menggunakan konsep atau definisi dari turunan. Tetapi ternyata tidak semua fungsi itu sederhana kalau kita kerjakan menggunakan definisi atau menggunakan konsep turunan. Khususnya untuk fungsi-fungsi yang pangkatnya tinggi ya, itu kita agak kesulitan untuk menentukan turunannya. Olehnya itu, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menentukan turunan suatu fungsi menggunakan rumus umum atau aturan turunan. Bagaimana cara kita menentukan turunannya? Mari kita bahas bersama-sama. Baik, ada beberapa rumus umum aturan turunan. Yang pertama, kita lihat saja ya. Kita mulai dari yang pertama. Jika fx sama dengan A, maka fx sama dengan 0. Artinya turunan suatu konstan itu sama dengan 0. Ya, konstan. Semua yang konstan 0. Misalnya, salah ya, fx sama dengan 2. 2 itu kan konstan. Maka turunannya f aksen x sama dengan 0. Nah, sederhana gitu aja. Apalagi fx sama dengan, terserah, yang penting konstan, 3/7 misalnya, itu kan konstan. Maka f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi sifat yang pertama, turunan suatu konstan itu sama dengan 0. Kalau masih ada yang bingung konstan itu apa? Nah, konstan itu sederhana yang tidak ada variabelnya. Nah, itu adalah konstan. Baik, yang kedua. Jika fx sama dengan ax, maka f aksen x-nya sama dengan a. Nah, sederhananya gini contohnya. Misalnya fx sama dengan 2x. Gitu ya, maka turunannya f aksen x sama dengan 2, benar. Lihat aja koefisiennya. Jadi kalau misalnya fx sama dengan 3x, turunannya berapa? F aksen x sama dengan 3. Oke, benar ya. Kalau f aksen x sama dengan 1000x, maka f aksen x-nya sama dengan 1000. Pokoknya lihat aja koefisiennya. Ini yang kedua. Yang ketiga, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan n kali ax pangkat n kurang 1. Pangkatnya dikali dengan koefisiennya ini, kemudian pangkatnya ini dikurangi 1. Contohnya gimana? Misalnya fx sama dengan 2x pangkat 5. Misalnya gitu ya. Maka f aksen x sama dengan, nah, boleh dikali aja nih, 5 kali 2 berapa? 10. X pangkatnya kurang 1, berarti 5 kurang 1, 4. Nah, gitu ya. Apalagi, misalnya fx sama dengan 3x pangkat 7, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 7 kali 3, 21. X pangkat 6. Dari mana 6? Betul, 7 dikurang 1. Gitu ya. Oke, sip. Kita lanjut, nomor 4. Jika fx sama dengan a kali ux, dengan ux itu adalah suatu fungsi, maka turunannya sama dengan a dikali turunannya x. Gitu. Contohnya gimana? Contoh sederhana, ini sebenarnya mirip dengan nomor 3 ya. Anda gunakan yang nomor 3 juga boleh ini. Misalnya fx sama dengan 3 kali suatu fungsi. Fungsinya apa? Misalnya 2x kuadrat ditambah 4x tambah 5. Misalnya gitu. Maka turunannya apa? Maka ini turunannya f aksen x. Ini ada berapa alternatif penyelesaian ya. Ini boleh Anda kali masuk, kemudian Anda turunkan. Itu boleh juga. Kalau kita gunakan sifat ini berarti, ya berarti 3 dikali turunannya ini. Berarti gimana itu? 4x ditambah 4. Kalau diuraikan berarti 12x ditambah 12. Oke, demikian.
Jadi alternatifnya ada 2 tadi ya. Yang pertama dikali masuk, kemudian diturunkan. Yang kedua gunakan sifat ini, berarti ini dikali turunan yang di dalam. Nah, sama nanti hasilnya. Oke, yang kelima. Jika fx sama dengan ux ditambah vx, maka turunannya sama dengan turunan jumlah dari turunan masing-masing. Ya, jadi turunan dari jumlah itu sama dengan jumlah dari turunan masing-masing. Contohnya gimana? Misalnya, fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang 7 ditambah 3x pangkat 4 kurang 6x kuadrat tambah 7. Misalnya gitu. Tentukanlah f aksen x. Turunannya apa? Nah, ini ada 2 alternatif juga. Alternatif yang pertama, Anda operasikan saja dulu ini. Kemudian Anda cari turunannya. Boleh. Atau kalau menggunakan sifat ini lebih mudah lagi. Turunkan masing-masing. Berarti ini diturunkan memang. Apa turunannya? 6x kuadrat ditambah 10x ya. Negatif 7 turunannya berapa? 0, betul. Ditambah yang ini berarti 12x pangkat 3 dikurang 12x. Nah, kalau sudah tinggal kita buka kurungnya. Berarti ini 6x kuadrat tambah 10x tambah 12x pangkat 3 kurang 12x. Kita sederhanakan. Pangkat tertingginya ini. Nggak ada temannya lagi ya. Berarti 12x pangkat 3. Pangkat 2, 6. 6 saja. Berarti 6x kuadrat. 10x kurang 12x. Berarti min 2x. Oke. Itulah turunan dari jumlah fx ini ditambah ini. Oke. Baik, yang nomor 6. Nah, ini yang sedikit beda. Jadi kalau fx sama dengan hasil kali dari 2 fungsi, maka turunannya itu adalah u aksen x kali vx ditambah u kali v aksen. Jadi kalau fx-nya u kali v, maka turunannya u aksen v ditambah u kali v aksen. Gitu. Nah, ini yang perlu hati-hati ya. Jadi beda dengan penjumlahan tadi. Kalau penjumlahan fx sama dengan u ditambah v, turunannya berarti u aksen ditambah v aksen. Tapi kalau perkalian beda. Jadi kalau fx sama dengan u kali v, maka turunannya u aksen v ditambah u kali v aksen. Artinya turunan fungsi u dikali fungsi v ditambah u kali turunan dari v. Gitu ya. Contohnya gimana? Contoh sederhananya lah misalnya gini. Fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 5x dikali dengan 3x kuadrat kurang 7. Misalnya gini. Gimana mencari turunannya? Ini ada 2 alternatif juga. Anda bisa kalikan dulu. Nanti setelah dikalikan baru diturunkan. Benar. Tapi kalau Anda menggunakan sifat ini, bisa juga. Berarti yang ini Anda misalkan sebagai U, yang ini dimisalkan sebagai V. Benar. Berarti nanti F aksen X-nya sama dengan U aksen. Turunannya U. Apa turunannya? Ayo. Nah, 6. Betul. 6 apa? 6x pangkat 2. Benar. Ditambah? Tambah 5. Betul. Kita kurung dulu ya. Oke. Dikali V. V-nya apa? V-nya ini. Kita kurung 3x kuadrat kurang 7. Aksen V ditambah U. U-nya apa? U-nya berarti itu 2x pangkat 3 tambah 5x. Kali V aksen, turunannya V berapa? 6x. Nah, selesai. Ini kalau mau diuraikan boleh kali masuk ke sana ya, berarti ini dulu dikali masuk ke sana berarti 18x pangkat berapa? 4 ya, kurang 42x kuadrat. Oke, sekarang 5 kali kemari. Berarti tambah 15x kuadrat kurang 35. Oke, habis ya sekarang ini. Ditambah berapa itu? 2 kali 6, 12. X pangkat 4 ya. 3 tambah 1, 4. Ditambah 30X pangkat 2. Nah, tinggal disederhanakan saja. Yang bisa disederhanakan, disederhanakan. Misalnya ini pangkat tertinggi berapa? 4 ya. Berarti ini 18 ditambah 12. Berapa itu?
20, 30. Berarti 30x pangkat 4. Pangkat 3-nya mana? Oh, enggak ada pangkat 3. Oke, pangkat 2. Min 42 tambah 15. Sebentar. 30. 45. Kurang 42, 3 berarti ya. Oke, 3x kuadrat. Oke, variabel x-nya enggak ada. Oke, konstannya min 35. Oke, demikian ya. Itu contoh untuk mencari turunan jika fungsinya dikalikan. Baik, kita lanjutkan. Yang ketujuh. Jika fx sama dengan u per v, maka turunannya u aksen v dikurang u kali v aksen per v kuadrat. Itu ya. Contoh misalnya gimana contohnya? Contohnya misalnya, diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 3 per 3x pangkat 2 kurang 1. Misalnya gini ya. Gimana sih turunannya? Maka nanti ini yang atas ini dimisalkan dengan U, boleh seperti itu. Yang ini sebagai V. Berarti turunannya nanti F aksen X sama dengan U aksen. Turunannya ini, berapa turunannya? 2X, betul. Kali V-nya 3X kuadrat kurang 1. Terus kurang U. X kuadrat tambah 3 kali V aksen turunannya. Berapa? 6x per V kuadrat. Berarti 3x kuadrat kurang 1 kuadrat. Sekarang disederhanakan, dikali masuk saja. Apa hasilnya itu? Berarti 6x pangkat 3 kurang 2x kurang, langsung aja ya, 6x pangkat 3 kurang 18x per ini. Kalau mau diuraikan boleh juga ini. Ya, kalau diuraikan berarti apa hasilnya? 9x pangkat 4 kurang 6x kuadrat tambah 1. Kalau ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan. Misalnya ini sama dengan ini dengan ini habis ya. Min 2 kurang 18 berarti min 20x per, nah ini berarti 9x pangkat 4 kurang 6x kuadrat ditambah 1. Oke, demikian. Baik, yang ke-8. Jika fx sama dengan ux pangkat n, di mana u ini adalah suatu fungsi yang dipangkatkan, maka turunannya itu sama dengan n. Ya, kali fungsi itu pangkatnya dikurangi 1 dikali turunan yang di dalam. Kira-kira gitu. Contohnya gimana? Contohnya misalnya ini. Diketahui fx sama dengan berapa? 2x kuadrat tambah 7 pangkat 10. Misalnya seperti itu ya. Maka nanti f aksennya gimana? Maka f aksen x-nya sama dengan 10. Di sini kan koefisiennya 1 ya sebenarnya ini. Ada 1 berarti 10 kali 1 10. Dalam kurung tulis lagi itu 2x kuadrat tambah 7 pangkatnya 9, betul. Jadi 10 dikurangi 1 dikali turunan yang di dalam ini. Apa turunannya? 4x. Berarti kalau 4x kali 10 apa hasilnya? Berarti ini sama dengan 40x kali 2x kuadrat tambah 7 pangkat 9. Oke, betul ya, seperti itu. Contoh lagi satu. Misalnya gx. Ya, boleh, enggak apa-apa. Gx sama dengan 3x pangkat 5 kurang 6. Pangkat berapa? Pangkat 12 misalnya. Maka f aksen x-nya itu sama dengan 12 kali 1 di sini ya. Berarti 12 dalam kurung 3x pangkat 5 kurang 6. Pangkatnya dikurangi 1 berarti 11. Dikali turunan yang di dalam sini. Apa turunannya? 15x pangkat 4. Nah, gitu. Berarti ini sama dengan, kalau mau sederhanakan ya, boleh ini dikalikan 12 kali 15. Berapa itu? 12 kali 15 ya, berarti 10, 5, 27, 8, 1. 180. Ya, betul. Berarti 180 x pangkat 4 dikali 3x pangkat 5 kurang 6 pangkat
11. Baik, saya kira demikian pembahasan kita pada hari ini tentang bagaimana kita menentukan turunan suatu fungsi menggunakan aturan atau sifat-sifat pada fungsi, pada turunan fungsi ya. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.